Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu nasirul muwahhidin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu hadzara minal khawarijil mariqin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi humatiddin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pertemuan pertama membahas kitab Al-Usulus Sittah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah. Usul yang pertama yaitu membahas tentang ikhlas. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, min a'jabil ujabi wa akbaril ayati ad-dalati ala qudratil malikil ghallab sittatu usulin. Termasuk dari hal yang sangat membuat takjub dan termasuk dari ayat-ayat Allah terbesar yang menunjukkan kemampuan Allah Azza wa Jal yang maha merajai dan maha mengalahkan. Perkara yang membuat takjub tersebut ada 6 usul. Bayyanaha Allah Ta'ala bayanan wadihan. Allah Azza wa Jal telah menjelaskannya dengan penjelasan yang sangat gamblang. Lil awami fawqa ma yadhunnu dhannun. Sangat jelas bisa dipahami oleh orang-orang awam, di luar sangkaan orang yang menyangka. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. Kemudian setelah itu, setelah penjelasan yang begitu gamblang, yang begitu jelas, bisa terpahami oleh orang awam, tapi kebanyakan dari orang-orang yang mengaku cerdas keliru di situ. Dan orang-orang yang mengaku sebagai orang-orang yang berakal Bani Adam keliru pada 6 usul yang nanti akan disebutkan. Kecuali segelintir saja dari mereka yang mencocoki kebenaran. Maksud perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan 6 usul nanti yang akan disebutkan dengan penjelasan yang mampu dipahami oleh orang awam sekalipun. Tapi setelah penjelasan yang begitu gamblang, yang sampai orang awam pun bisa memahaminya, tapi ada saja yang mengaku sebagai orang yang cerdas, keliru di situ, menyalahi kebenaran, berseberangan dengan kebenaran. Begitu pula orang-orang yang mengaku berakal dari Bani Adam, keliru pada 6 usul yang nanti akan disebutkan. Kecuali hanya segelintir saja. Apa yang menyebabkan ini terjadi? Dikarenakan mereka tidak mempelajari ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang sahih. Mereka tidak mau berusaha untuk mempelajari apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan mereka malah sibuk dengan ilmu-ilmu yang lain. Yang mana ilmu-ilmu selain ilmu agama, ilmu syariat, bisa jadi bermanfaat, bisa jadi berbahaya. Akan tetapi demikianlah kenyataannya. Banyak dari manusia melalaikan untuk mengenal agamanya. Lalai untuk mengenal apa yang dibawa oleh Nabi SAW dari Al-Quran ataupun Sunnah Nabi SAW yang sahih. Dan mereka malah menuangkan pikirannya, tenaganya, hartanya untuk mendalami ilmu-ilmu yang lain. Yang bisa jadi bermanfaat dan bisa jadi memudaratkan. Fa'allahul musta'an. Kemudian berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, al-aslul awwal ikhlasul dini lillahi ta'ala wahdah la syarika lahu wa bayanu diddihi alladhi huwa syirku billah. Usul yang pertama adalah membahas tentang mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jal semata. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak boleh kita memperuntukkan ibadah kepada selain Allah. Begitu pula usul yang pertama ini menjelaskan tentang lawan dari tauhid, yaitu syirik. Mempersekutukan Allah Azza wa Jal dengan jenis-jenis ibadah. Ini dia usul yang pertama. Tidak diragukan lagi, setiap dari kita pasti mengaku dirinya telah ikhlas kepada Allah Azza wa Jal. Tapi pengakuan semata tidaklah bermanfaat. Karena yang paling terpenting adalah amal, bukti nyata. Dan apabila seseorang ingin mewujudkan ikhlas di dalam beribadah, harus baginya untuk belajar agama. Belajar ilmu syar'i, mengenali mana ibadah, mana bukan, mengenali mana tauhid, mana bukan, mengenali mana syirik dan jenis-jenisnya secara terperinci. Setiap kita pasti mengaku dirinya ikhlas. Insya Allah saya melakukan ibadah ini ikhlas untuk Allah. Ikhlas bagaimana?
sedangkan dia tidak pernah mempelajari kitab tauhid, tidak pernah mempelajari thalathatul usul, tidak mempelajari kitab-kitab tauhid yang lainnya. Bagaimana dia mau mengenali mana tauhid, mana bukan, mana syirik, mana bukan? Dan perkara inilah yang banyak dilalaikan oleh orang-orang yang mengaku berakal dan cerdas. Mempunyai gelar ini dan itu, mempunyai ijazah setingkat ini dan itu. Tapi dia lalai mempelajari tauhid, lalai mempelajari agamanya. Apa gunanya ijazah yang ia bangga-banggakan? Sedangkan neraka jahanam menantinya. Sedangkan ibadah yang ia lakukan akan menjadi debu yang berterbangan di akhirat kelak. Apa yang ia mau banggakan dari ijazah tersebut? Maka tidaklah bermanfaat gelar atau mengaku sebagai cerdas, berakal, tapi melalaikan sisi tauhid, melalaikan ilmu agama, melalaikan mempelajari syirik secara terperinci. Fa'allahul musta'an. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa kaunu aktsaril Qur'ani fi bayani hadzal asli min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul 'ammah. Al-Qur'anul Karim yang ada di hadapan kita itu sangat banyak sekali menjelaskan tentang tauhid dan syirik dengan berbagai macam cara, dengan penjelasan yang bisa dipahami oleh orang yang paling bodoh sedikit pun. Tidak perlu gelar, tidak perlu S1, S2, S3 untuk memahami pembicaraan tentang tauhid dan syirik. Tidak perlu S1, S2, S3 untuk memahami bahwasanya berdoa kepada pohon adalah syirik, bahwasanya meminta kepada kuburan adalah syirik. Tidak perlu S1, S2, S3. Menggantungkan jimat, bersumpah dengan selain nama Allah, menyembelih untuk selain Allah, sujud untuk selain Allah. Ini perkara yang bisa dipahami oleh orang bodoh sekalipun. Maka Al-Quran seluruhnya menjelaskan tentang tauhid. Dari awal Al-Quran sampai surat terakhir dari Al-Quran itu menjelaskan tentang tauhid dengan berbagai macam cara penjelasan. Bisa jadi mengajak manusia untuk mengesahkan Allah dengan ibadah, atau bisa jadi dengan cara menjelaskan balasan bagi orang yang mentauhidkan Allah, balasan di dunia ataupun di akhirat. Bagaimana Allah Azza wa Jalla memuliakan orang-orang yang bertauhid, dan Allah Azza wa Jalla juga memuji mereka. Itu pula Allah Azza wa Jalla menjelaskan apa yang telah Ia sediakan bagi orang-orang yang bertauhid di akhirat kelak. Begitu pula Allah Azza wa Jalla menjelaskan hukuman bagi orang yang menyimpang dari tauhid dan malah berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Allah menghukum mereka di dunia ataupun di akhirat dengan azab yang pedih. Maka Al-Quran seluruhnya itu menjelaskan tauhid dan melarang dari kesyirikan. Maka Al-Quran seluruhnya itu menjelaskan tentang tauhid. Ibnul Qayyim pernah berkata di dalam kitab Madarijus Salikin jilid 3 halaman 450, bal kullu suratin fil Qur'ani fahiya mutadamminatun li naw'ai at-tauhid. Bal naqulu qawlan kulliyan inna kulla ayatin fil Qur'ani fahiya mutadamminatun lit-tauhid syahidatun bihi da'iyatun ilaih. Semua surat di dalam Al-Quran itu mengandung dua macam tauhid. Bahkan kita katakan dengan satu suara, semua ayat di dalam Al-Quran itu mengandung tauhid, bersaksi akan tauhid, menyeru manusia untuk bertauhid. Dikarenakan Al-Quran antara beberapa hal. Hal yang pertama, Al-Quran itu berisi tentang khabar mengenai Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Ini dinamakan sebagai at-tauhidul ilmil khabari. Atau di dalam Al-Quran itu ada hal yang kedua, yaitu seruan untuk beribadah kepada Allah saja. Tidak ada sekutu baginya. Mencabut semua ibadah dari selain Allah. Dan ini yang dinamakan sebagai at-tauhid al-iradi at-talabi. Atau bisa jadi di dalam Al-Quran itu adalah perintah dan larangan untuk mentaati Allah, dan larangan untuk memaksiati Allah. Dan ini termasuk dari hak-hak tauhid dan penyempurna-penyempurnanya. Dan di dalam Al-Quran juga ada kabar mengenai Allah itu memuliakan ahlu tauhid dan memuliakan orang-orang yang selalu taat kepada Allah, baik pemuliaan tersebut di dunia ataupun di akhirat. Allah juga mengabarkan balasan bagi orang-orang yang bertauhid dan balasan bagi orang-orang yang berbuat syirik di dunia ataupun di akhirat dengan hukuman yang pedih.
Maka ini semua membahas tentang hukum tauhid. Maka Al-Quran itu semuanya membahas tentang tauhid, hak-haknya, balasan-balasannya. Begitu pula membahas tentang syirik, para pelakunya dan balasan-balasannya. Seperti contoh Alhamdulillah, ini adalah tauhid, segala puji hanya milik Allah. Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. Berarti Allah adalah satu-satunya Rabb. Ini juga menunjukkan tauhid. Ar-Rahmanir Rahim, Allah adalah yang memiliki nama Ar-Rahman yang bersifat pengasih. Ar-Rahim, nama Ar-Rahim dengan memiliki sifat penyayang. Ini juga tauhid. Malik Yaumiddin, zat yang merajai hari pembalasan. Ini juga tauhid. Iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami menyembah. Ini juga tauhid. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini juga tauhid. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukinlah kami kepada jalan yang lurus. Ini juga tauhid. Minta hidayah kepada jalan yang lurus, yaitu tauhid. Hingga akhir. Maka Al-Quran seluruhnya adalah tauhid. Di antara contoh-contoh ayat yang menjelaskan tentang tauhid adalah surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Tidaklah manusia itu diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Hanya memperuntukkan ibadah kepada Allah hunafa, condong kepada tauhid dan menghindar dari kesyirikan. Begitu pula di surat Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Rabbmu telah memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Begitu pula Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam hadis Al-Qudusi, ana aghna syuraka'i 'ani syirk man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah. Sungguhnya aku sangat tidak membutuhkan serikat, membutuhkan sekutu. Aku tidak butuh kepada sekutu, tandingan. Maka barang siapa yang mengamalkan suatu amalan dan dia berbuat syirik pada amalan tersebut, menyamakan aku dengannya selainnya, maka sungguh aku akan meninggalkannya dan aku akan menelantarkan sekutuannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim di dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Begitu pula dalil-dalil lain yang datang dengan makna memerintahkan tauhid dan melarang dari kesyirikan. Yang mana dalil-dalil ini dilalaikan oleh kebanyakan orang yang mengaku berilmu, yang mengaku terpelajar. Oleh karenanya mereka terjatuh kepada kesyirikan tanpa mereka sadari. Baik itu kesyirikan dalam perkataan atau perbuatan. Atau mereka malah mengikuti kaum sufiyah. Apa itu kaum sufiyah? Sufiyah secara bahasa itu diambil dari suf, yaitu pakaian yang berasal dari bahan kapas atau wol. Bagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lambangkan pakaian orang-orang yang zuhud, yang bersemangat dalam ibadah dan ketaatan. Kemudian setelah itu muncul dari kaum sufi ini hal-hal yang menyimpang dan bercabang-cabang. Sampai akhirnya mereka membuat bid'ah baru, ibadah-ibadah yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran ataupun Sunnah Nabi SAW. Dan yang masyhur dari mereka juga adalah mereka suka membuat cerita-cerita palsu, dongeng-dongeng palsu. Banyak kemunafikan di dalamnya. Sampai-sampai di dalam kelompok sufiyah ini ada hal-hal, ada keyakinan-keyakinan, ada akidah-akidah yang bisa mengantarkan seseorang kepada kekafiran. Seperti contohnya adalah akidah tentang al-ittihad atau wahdatul wujud, yaitu keyakinan bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu bersatu dengan makhluknya, bersatu dengan manusia, di dalam diri manusia, tinggal di dalam diri manusia. Ini bisa menyeret seseorang kepada kekafiran. Fa'allahul musta'an. Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam Majmu'ul Fatawa. Begitu pula akibat seseorang melalaikan sisi tauhid adalah mereka jatuh ke dalam syirik ketaatan. Mereka lebih mentaati peraturan-peraturan selain peraturan-peraturan Allah Azza wa Jalla dan meyakini peraturan makhluk itu lebih baik dari peraturan Allah. Ini bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan masih banyak lagi dampak buruk, akibat-akibat buruk dari melalaikannya sisi-sisi tauhid. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah, "Thumma lamma sara ala aktsaril ummati ma sar,
أظهر لهم الشيطان الإخلاص في سورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم وأظهر لهم الشرك بالله في سورة محبة الصالحين وأتباعهم. Kemudian setelah berjalannya waktu, manusia semakin jauh dari ilmu, semakin jauh dari majelis-majelis tauhid, membahas kitab-kitab tauhid. Akhirnya syaitan mulai masuk, menampakkan bahwasanya mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah itu seakan-akan mengurangi hak orang-orang saleh. Ini tipu daya syaitan. Seakan-akan mengurangi, mencoreng, menghinakan hak-hak orang-orang saleh. Ini bisikan syaitan. Kalau seandainya engkau hanya beribadah kepada Allah, berarti kau tidak memuliakan orang saleh. Ini bisikan syaitan. Dan syaitan juga menampakkan bahwasanya syirik kepada Allah itu adalah bentuk cintanya engkau kepada orang saleh. Ini bisikan syaitan. Apabila engkau berdoa kepada orang soleh, berarti tandanya engkau memuliakan cinta kepada orang soleh. Ini tipu daya. Dan ada saja orang yang mengiyahkan bisikan itu disebabkan apa? Disebabkan dia tidak pernah mempelajari tauhid, tidak pernah mau bermajlis ilmu, tidak pernah mau belajar, menjauh dari petunjuk Rasulullah SAW. Orang-orang soleh benar, mereka punya hak. Tapi tidak boleh hak mereka disetarakan dengan hak Allah Azza wa Jal. Ibadah itu murni hak Allah. Tidak boleh hak Allah dipalingkan kepada selain Allah. Adapun orang-orang saleh, mereka hanya hamba Allah. Benar, hak kita yang wajib kepada mereka adalah mencintai mereka karena Allah. Akan tetapi jangan ditandingkan dengan hak Allah. Cukup kita cintai orang saleh semestinya. Muliakan orang soleh semestinya kita doakan. Sebut kebaikan-kebaikannya. Kita jaga nama baiknya. Tapi jangan disetarakan dengan Allah. Atau lebih tinggi dari Allah. Sampai diyakini bahwasanya orang soleh yang telah meninggal bisa mengatur rizki. Bisa mengatur urusan. Ini semua adalah hak Allah. Allah satu-satunya yang mengatur rizki. Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta. Jangan diyakini orang soleh pun bisa melakukan itu. Yang wajib atas kita kepada orang soleh adalah hanya mencintai mereka, mendoakan mereka dengan kebaikan, menjaga nama baik mereka. Jangan sampai kecintaan kita kepada Allah setara dengan kecintaan kita kepada orang-orang soleh. Apa dalilnya bahwasanya ibadah itu hanya murni hak Allah Azza wa Jal? Hadis Mu'adz bin Jabal di dalam Bukhari dan Muslim. Dia berkata, aku dibonceng oleh Rasulullah SAW di atas keledai. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Mu'adz, ya Mu'adz, tadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa hak Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba atas Allah Azza wa Jal? Lalu Mu'adz menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu Nabi SAW menjawab, فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Ketahuilah bahwasanya hak Allah yang wajib dilakukan oleh hamba-hambanya adalah mereka mengibadahi Allah dan tidak berbuat syirik sedikit pun. وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Dan hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang berbuat syirik sedikit pun. Maka membedakan mana hak Allah dan mana hak hamba, mana hak Allah, mana hak orang-orang soleh, ini adalah hal permasalahan yang dilalaikan oleh orang-orang yang mengaku cerdas, yang mengaku berilmu, yang mengaku sebagai habib atau kiai. Mereka lalai untuk membedakan mana hak Allah dan mana hak orang soleh, mana hak hamba, mana hak Khaliq. Dan juga mereka tidak bisa membedakan mana hub fillah, mana hub ma'allah, mana cinta karena Allah dan mana cinta yang disamakan dengan selain Allah. Sehingga akhirnya yang marak terjadi di tengah kaum muslimin yang suka menziarahi kubur, mereka mencintai ma'allah. Apa maksudnya al-hub ma'allah? Mereka menyamakan cinta mereka kepada orang soleh sama seperti cinta mereka kepada Allah. Sehingga akhirnya apa? Mereka sujud kepada orang-orang soleh. Mereka berdoa kepada orang-orang soleh. Dan seterusnya. Mereka menyembelih kepada orang-orang soleh seperti mereka menyembelih untuk Allah.
Dan ini termasuk dari kesyirikan yang banyak kaum muslimin lalai untuk mempelajarinya, untuk membedakannya, untuk mengenalinya. Mereka mengagungkan orang-orang soleh seperti mereka mengagungkan Allah. Mereka merendah di hadapan kuburan orang-orang soleh seperti mereka merendah di hadapan Allah. Sampai-sampai pada tingkat keyakinan bahwasanya mereka meyakini orang-orang soleh bisa mengetahui hal-hal ghaib, bisa mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada, dari itu permintaan-permintaan orang yang berziarah kepada kuburan-kuburan orang-orang soleh. Dan mereka meyakini bahwasanya orang-orang soleh bisa mendatangkan manfaat atau menolak kemudaratan. Ini termasuk dari syirik akbar yang banyak terjadi di tengah-tengah awam kaum muslimin, yang banyak menziarahi kubur-kubur orang-orang soleh ataupun selain orang-orang soleh. Lalu disemangati lagi oleh orang-orang yang mengaku berilmu, disemangati oleh orang-orang yang belajarnya setengah-setengah, disemangati oleh orang-orang yang terkena syubhat, disemangati oleh orang-orang yang mengaku habib dan kiai, yang tidak mengambil ilmu dari Al-Quran yang jelas, yang muhkam, dan juga dari hadis Nabi SAW yang sahih sharih. Dan mereka pun menggembor-gemborkan syubhat mereka bahwa berziarah, berdoa kepada orang-orang soleh ini termasuk dari cinta kita kepada orang soleh. Ini syubhat. Berdoa kepada orang soleh ini adalah tawassul, bukan ibadah. Ini juga syubhat. Berdoa itu adalah ibadah, salah satu jenis-jenis ibadah, bahkan ibadah yang teragung. Dan kita tahu bahwasanya ibadah itu murni hak Allah, sebagaimana diterangkan di dalam hadis Mu'adz bin Jabal tadi. Dan di antara jawabannya juga, hak orang saleh itu hanya sekedar dicintai. Dan bentuk cinta bukan dengan ibadah. Bentuk cinta kepada makhluk sekedarnya, yaitu dengan mendoakan, menyebutkan kebaikannya, menjaga nama baiknya, dan seterusnya. Dan ini banyak dituliskan di dalam buku-buku kaum sufiyah. Tercatat di dalam buku-buku mereka bahwasanya wali-wali Allah itu sibuk membantu urusan orang-orang yang hidup. Jadi tercatat di dalam buku-buku mereka bahwasanya wali-wali Allah yang telah meninggal itu sibuk melayani doa-doa para pengikut mereka. Dan ini termasuk dari syirik yang bawah, syirik yang jelas, kesesatan yang nyata. Dan ini yang banyak digaungkan dan didakwahkan oleh kitab-kitab sufiyah. Akhirnya segala perkara berbalik. Hak dianggap batil, batil dianggap hak. Tauhid dianggap syirik, syirik dianggap tauhid. Fa ilallahil mushtaka. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. فإلهنا والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.